Selamat datang di minggu yang pertama bulan Maret 2021 ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bangunan rumah ibadah kita sudah hampir jadi, atap sudah naik, dan kita berdoa kita bisa segera memakainya. Kita juga bersyukur bahwa pemerintah sudah mendatangkan vaksin dan sudah banyak orang yang divaksin, dan kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa dapat dikendalikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan sarjana pertanian, tetapi saya sejak kecil tuh punya kesukaan pada tanaman. Ya, dahulu saya suka diajak jalan-jalan ke tempat rekreasi di tempat-tempat yang menarik, terutama di wilayah pegunungan oleh ayah ibu saya. Di sepanjang jalan bila ada lokasi yang nyaman, kami berhenti sekedar menikmati pemandangan yang indah. Dan saya yang masih bocah pada waktu itu, saya masih ingat ya, remang-remang dalam ingatan saya. Saya pergi ke semak belukar di pegunungan-pegunungan itu, dan saya mencari tanaman yang menarik, ya, bunga-bungaan yang menarik, dan saya cabut untuk saya bawa ke rumah untuk ditanam di rumah. Sesampai di rumah, saya segera tanam dan setiap hari saya sirami. Tanaman-tanaman yang saya bawa dari pegunungan itu ada yang tumbuh, tapi ada juga yang lantas mati, mungkin karena perbedaan suhu atau perbedaan tekanan udara ya, jadi mereka nggak tahan. Yang tetap hidup saya jaga supaya bisa berkembang, bisa menghasilkan bunga begitu. Nah, Bapak Ibu, hidup ini seperti tanaman bunga tadi, yang saya pindah dari belukaran di pegunungan, terus saya bawa ke halaman rumah supaya menjadi perhiasan bagi taman di rumah kami. Kadang-kadang seperti tanaman tersebut, kita tidak mengerti mengapa hidup kita ini menjadi sulit atau penuh dengan halangan. Dan kita kadangkala tidak mengerti mengapa hal itu terjadi menimpa diri kita, sementara orang lain aman-aman saja. Nah, kalau kita nggak mengerti jawabannya, ada banyak orang itu mereka tidak bisa bangkit dan mereka makin terpuruk. Harus disadari bahwa hidup kita ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Siapapun kita, entahkah anak muda, orang tua, Anda punya jabatan atau gelar atau tidak, Anda keturunan bangsawan atau tidak, apapun tingkat ekonomi kita, entahkah kita ini miskin atau kaya, ya, sekalipun kita punya banyak uang, punya perusahaan atau kita ini hanya karyawan rendahan, tetap masalah itu bisa datang. Bagaimanapun matangnya kita membuat perencanaan dalam hidup ini, perencanaan untuk bisnis atau investasi yang kita mau kerjakan, bahkan kita juga sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk perkawinan, untuk membangun sebuah keluarga. Secerdas apapun otak kita, sesehat bagaimanapun tubuh kita, serajin apapun kita bekerja, seaktif bagaimanapun kita melayani di gereja, tetap setiap orang menghadapi risiko kegagalan, menghadapi risiko masalah. Kisah Ayub adalah salah satu contoh naas seorang yang telah mapan secara ekonomi, secara keluarga, bahkan secara religius atau keagamaan. Dimulai ketika iblis mendakwa dia di hadapan Allah dan Allah memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Maka sejak saat itu sampai dengan 42 pasal selanjutnya dalam kitab Ayub, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita baca dari Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 12. Maka Tuhan bertanya kepada iblis, "Sudahkah kau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di atas bumi yang seperti dia. Seorang yang saleh dan benar, yang takut akan Allah dan berpaling dari kejahatan." Kemudian setan menjawab Tuhan, "Apakah dengan cuma-cuma saja Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau selalu membuat pagar yang mengelilingi dia, rumahnya, dan semua yang dimilikinya? Di segala sisinya, kamu telah memberkati pekerjaan tangannya dan kawanan ternaknya semakin bertambah di negeri itu. Akan tetapi ulurkanlah tanganmu dan sentuhlah semua yang dimilikinya, maka ia akan mengutukimu di hadapanmu." Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Baiklah, semua yang ia miliki ada dalam tanganmu, hanya saja jangan engkau menyentuh diri orang itu dengan tanganmu." Maka iblis pergi dari hadapan Tuhan.
Sejak iblis merusak semua yang dimiliki Ayub oleh izin Tuhan pada waktu itu, Ayub dibuat habis-habisan. Ia kehilangan hartanya, ia kehilangan anak-anak yang dia sayangi. Tubuhnya penuh dengan penyakitan, borok, bau, bernanah. Wanita yang dicintainya yang menjadi istrinya pun ikut-ikutan membakar emosi dengan mengutuki. Ayub adalah contoh dan bukti tentang orang saleh yang tidak luput dari goncangan hidup. Ada contoh lain. Saudara pasti sudah sering membaca kisah Daud. Daud yang digadang-gadang sebagai orang yang menyukakan Tuhan dan dipercaya sebagai penerus tongkat kerajaan Israel. Saat ia berada di puncak kejayaan ketika kekuatan tentaranya sudah tak terkalahkan, semua musuh-musuhnya dibabat habis. Justru ia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba dan pembunuhan suami Batseba, yaitu Uria. Dosa Daud ini mendorong malapetaka lainnya datang ke negeri mereka, yakni datangnya pandemi penyakit sampar yang membunuh puluhan ribu orang Israel. Kisah Daud adalah contoh klasik bahwa manusia tidak tahan bertarak terhadap kedagingan, sekalipun sudah mempunyai tingkat rohani yang tinggi dan pengalaman supranatural. Jiwa manusia siapapun dia terbukti sangat rapuh, rentan. Saudara-saudara, pengalaman hidup saya melayani banyak umat Tuhan selama 30 tahun terakhir ini membuktikan bahwa jiwa manusia itu rapuh, mudah sekali jatuh di kubangan yang lama. Seperti khotbah saya minggu yang lalu. Itulah sebabnya mengapa hukum Tuhan yang sudah diberikan kepada Musa, yaitu Taurat, tidak dapat membendung keinginan daging bangsa Israel. Tidak dapat menahan mereka untuk melanggar firman Tuhan tadi dan jatuh di dalam kubangan. Saya tidak akan maitu maksud saya itu merendahkan orang-orang Israel atas kejatuhan mereka karena mereka begitu terikat dengan kedagingan mereka. Kalau kita lihat sejarah gereja dari abad yang keempat sampai dengan abad 14, gereja itu masuk di dalam abad yang saya sebut abad kelam, di mana walaupun gereja sudah memiliki Alkitab yang dibukukan seperti yang kita punya sejak abad keempat itu, tetapi orang-orang Kristen itu dengan berani menyelewengkan pengajaran yang benar loh. Mereka jatuh di dalam segala hal yang menajiskan dan mereka bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan. Penyembahan berhala dan ajaran-ajaran yang sinkritis, yaitu penggabungan dengan agama-agama kafir pada waktu itu menyerbu masuk ke dalam tradisi kekristenan. Kemudian pada abad 14 Tuhan membangkitkan reformasi Martin Luther. Dan ini ada satu kegerakan Protestan untuk mengembalikan gereja kepada ajaran kemurnian Alkitab. Orang mulai membuka firman Tuhan dan mulai menyingkirkan hal yang berbau kafir. Terus kemudian pada abad 20 Tuhan melahirkan gerakan Pantekosta, Asusastri, dan sejak itu gelombang penginjilan dunia, karunia-karunia roh itu bergerak dengan luar biasa. Tuhan memakai seorang kulit hitam yang ditolak orang pada waktu itu namanya William Seymour untuk memulai sebuah gerakan Pantekosta. Dan ini pun tidak bisa mengubah watak manusia. Saya percaya sistem apapun, agama apapun, tidak ada yang bisa mengubah keganasan sifat dosa yang sudah turun-temurun dan menempel kuat di dalam daging kita. Kita kembali kepada masalah yang dihadapi Ayub dan Daud. Tips saya supaya Anda tidak kehilangan konsentrasi saat ibadah online ini, jika Anda memang habis pulang kerja dan shift malam, dan keluarga Anda ingin ibadah pagi ini berlangsung, maka jika serangan mengantuk datang, tak perlu sungkan untuk sering ke kamar mandi dan cuci muka. Coba perhatikan gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang saya tampilkan di dalam khotbah ini. Bacalah sedapat mungkin, kecuali Anda yang sudah katarak berat ya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Tanamkan kesadaran bahwa setiap kalimat yang akan Anda dengar adalah berita yang sangat penting buat Anda sendiri. Karena apa yang saya bagikan ini menurut saya itu adalah hal-hal yang sangat penting buat kehidupan Anda, baik yang ada di sini, di muka bumi ini, maupun untuk kehidupan yang akan datang. Ayub dan Daud adalah gambaran dari diri kita sebetulnya. Kita nggak usah ngomong orang lain, kita nggak usah ngomong tentang Ayub dan Daud yang seakan-akan begitu lemah menghadapi pencobaan. Pada awal kesusahannya, Ayub sempat tidak mengerti mengapa masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Ia sempat mengeluh loh.
Kalau saudara baca dari beberapa pasal itu, Ayub mengeluh dengan kondisi keterpurukannya itu. Menurut saya itu manusiawi, itu wajar. Karena mana ada orang yang tahan terhadap kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan sakit. Sangat wajar orang tidak siap mengalami kejatuhan, keterpurukan, entah ekonomi, entah kesehatan, entah hubungan suami istri. Coba, berapa banyak orang yang bisa bertahan suaminya atau istrinya yang selingkuh? Saya percaya seperti statistik beberapa waktu yang terakhir saya baca bahwa akhir-akhir ini banyak perkawinan yang pecah, banyak perkawinan yang bubar, dan sebagian besar masalahnya karena ketidaksetiaan dan orang yang dikhianati biasanya tidak mau lagi menerima pasangannya. Tapi orang-orang yang tetap bisa bertahan mempertahankan perkawinannya itu nggak banyak pada masa saat ini. Itu membuktikan apa? Bahwa orang tidak siap menghadapi kejatuhan, keterpurukan, masalah. Orang yang tidak siap akan mudah sekali memberontak dan marah kepada Tuhan. Bahkan ada yang sampai ke jurang putus asa. Saya menyaksikan banyak orang baik di gereja kita ataupun di tempat lain, ya di gereja teman-teman yang lain itu, orang-orang yang awalnya potensial dipakai Tuhan, orang-orang yang kelihatannya sudah mengalami pertumbuhan rohani, itu pada akhirnya melakukan sesuatu yang fatal atau salah melangkah yang kemudian merusak hidup mereka. Contoh, ada seorang pendeta di sebuah daerah yang awalnya miskin, lalu seorang pengusaha kaya dari Jakarta yang mengasihi Tuhan memberikan modal kepada pendeta itu berupa usaha ekspedisi, ya, diberikan truk untuk menambah income keluarga mereka. Nah, usaha ini maju. Ia mendapat banyak order dari pejabat-pejabat pemerintah. Nah, karena kesibukannya untuk mengembangkan usahanya itu, akhirnya si Pak Pendeta ini meninggalkan pelayanannya, meninggalkan gerejanya, dan terjun langsung ke bisnis ekspedisi tadi. Tapi fatalnya, dari seorang pendeta yang mengajarkan tentang kesucian, kehormatan di hadapan Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia untuk merebut tender untuk mendapatkan kontrak-kontrak dengan pejabat-pejabat negara, dia harus menservis pejabat-pejabat negara itu dengan kehidupan glamor, bahkan dengan pelacur. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan contoh-contoh itu kita bisa melihat ada banyak orang yang salah melangkah dalam hidupnya. Nah, bentuk salah melangkahnya itu bisa berarti satu, salah berpikir, salah memahami kehendak Allah atau aturan Allah. Misalnya, ada yang tidak merasa perlu atau tidak menyadari pentingnya membangun menara doa dalam keluarga, dalam komunitas gereja. Sekalipun berkali-kali kita diajarin tentang pentingnya orang membangun menara doa, mesbah doa, tapi banyak orang mengabaikan itu. Jadi kalau pendetanya itu tidak mendorong, ayo kita mulai menara doa, mereka adem ayem aja. Lagi pray nih, lagi libur gitu. Atau ada yang tidak merasa perlu membereskan rasa kecewa, rasa marah, atau masalah-masalah kedagingan lainnya. Karena dia pikir, oh waktu masih panjang, waktu masih banyak. Lalu ia tiba-tiba terperosok dalam keterpurukan yang parah. Terus yang kedua, salah mengerti apa yang saya ajarkan atau hamba-hamba Tuhan lainnya yang ajarkan. Dan saya percaya ada banyak orang tidak menangkap khotbah-khotbah yang sebetulnya itu adalah pewahyuan atau penyataan Tuhan buat umat Tuhan di tempat ini. Dan pikiran mereka bisa loh diputar balik oleh iblis sehingga pengertiannya berlawanan dari apa yang kami sampaikan. Ada orang-orang tertentu yang pikirannya melanglang buana, ngawur kemana-mana, walaupun mereka duduk 1 jam mendengarkan khotbah, baik khotbah saya ataupun hamba Tuhan lain yang kita undang, yang kita rekomendasikan untuk saudara dengar. Nah, itu bisa salah mengerti, ya salah menangkap gitu. Yang ketiga, tidak menangkap pesan atau berita yang terkandung dalam sebuah khotbah atau artikel atau penyataan Tuhan ya melalui seseorang itu. Lalu acuh, kemudian jalan hidupnya memakai falsafah alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan yang penting sampai. Saudara harus mengerti bahwa Allah itu bukan pribadi yang bisa disanggah atau diajak main-main. Kita telah belajar dari perjanjian lama, begitu bangsa Israel itu main-main dengan Allah, keluar dari relnya Allah, maka hukuman itu langsung datang.
Dan menurut saya tidak ada perubahan apapun dalam pribadi Allah, bahwa Allah di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24, Allah itu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dia nggak bisa dibuat main-mainan ya. Itulah sebabnya minggu lalu saya membahas dari 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22 tentang anjing yang kembali kepada muntahan dan babi yang kembali ke kubangan. Orang-orang yang berprinsip alon-alon asal kelakon, ini bahasa Jawa ya, yang artinya lambat-lambat, yang penting selamat atau sampai. Nah, ini seperti Lot dan keluarganya. Ketika malaikat itu mengajak untuk mengungsi dari kota Sodom dan Gomora, mereka masih berlambat-lambat, mereka membiarkan satu malam berlalu tanpa persiapan mereka, dan pagi pun malaikat harus menarik mereka, menyeret mereka keluar dari rumah secepatnya. Nah, orang-orang ini biasanya karena tidak merasa ada masalah dalam dirinya, baik kebiasaan hidupnya, cara berpikirnya, karakternya, itu mereka nganggap itu baik-baik aja. Ibaratnya orang gila menganggap semua orang waras di sekitarnya gila, dan ia merasa dirinya waras. Saya pernah punya pengalaman, Bapak Ibu. Ada seorang gila yang sudah lama saya amati, saya lihat hilir mudik di kota itu pakai kursi roda. Suatu saat saya melihat dia sudah tidak pakai kursi roda, mungkin kursi rodanya sudah rusak, dan dia tinggal di satu pos kosong ya, di sebuah terminal bis yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, dia tinggal di situ. Nah, saya bermaksud mau menolong dia, kalau dia bisa diajak bicara, saya pengen memberkati dia gitu ya. Kemudian saya mendekati dia, saya tanya, "Pak, gimana keadaannya?" Baru saya ngomong sepatah kata itu, dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, dan dia mau melemparin saya dengan batu. Nah, karena dia membahayakan begitu, saya pergi. Saya menghindar daripada saya ketimbuk batu. Ya, mungkin dipikirnya saya ini orang gila, dia orang waras. Ya, jadi banyak orang Kristen itu tidak merasa punya masalah dalam dirinya. Yang kedua, merasa masih mempunyai banyak waktu dalam hidupnya. Mungkin dia masih muda, mungkin dia masih sehat, mungkin dia masih cantik, sehingga ia menunda-nunda hidup benar sesuai dengan standarnya Allah. Ketika Tuhan bersama-sama dengan para rasul di saat-saat kritis, ya saat terakhir pelayanan beliau, yakni di Taman Getsemani, Tuhan menyatakan dengan tegas di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya garis bawahi, daging lemah. Kedagingan kita, hidup duniawi ini membuat seseorang itu mengalami kelemahan dan tidak bisa bertahan menghadapi pencobaan. Di masa anugerah menjelang zaman akhir ini, kita menikmati toleransi dari Bapa oleh karena ada salib Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan ngeledek. Jika engkau suka berbuat dosa, jika engkau hidup di dalam kesesatan, engkau berkata, "Nih aku juga nggak apa-apa, aku nggak ngalami apa-apa." Jangan ngeledek begitu, karena Anda dan saya masih hidup di dalam masa anugerah ini, di mana murka Allah itu tertahan oleh salib Kristus untuk sementara waktu. Selama salib Tuhan itu masih terpancang antara langit dan bumi, dan di situ saudara masih mendapat kesempatan. Tetapi suatu saat penghalang murka Bapa ini itu akan diangkat. Seperti ditulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2 tentang kehadiran pendurhaka atau antikristus itu masih tertahan sampai yang menghalangi itu diangkat. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ke-8. "Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang ditulis ini adalah tentang pernyataan antikristus. Antikristus adalah bagian dari penumpahan murka Allah, di mana Allah membiarkan iblis untuk sekejap waktu lamanya membuat penyesatan besar-besaran dan membuat kekacauan di muka bumi ini. Rata-rata pengajar Injili berkata bahwa 2 Tesalonika itu berbicara tentang masa pengangkatan atau rapture atas orang-orang kudus yang mau diloloskan dari masa kesusahan besar atau masa tribulasi.
Saya bukan penganut pos atau pre-tribulasi untuk masa pengangkatan orang percaya, karena penekanan pengajaran saya bukan semata-mata tentang pengangkatan atau rapture, tetapi saya menekankan bahwa betapa pentingnya setiap kita menghargai masa anugerah yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus untuk hidup tak bercacat dan tak bernoda, sehingga kedapatan sempurna di hadapan Bapa setiap waktu. Ya, sehingga apa? Ketika Tuhan memanggil kita, entahkah melalui rapture, entahkah kita sudah meninggal dahulu, kita siap untuk berhadapan dengan Bapa Allah segala makhluk yang ada di dunia ini. Apa artinya kita menunggu pre-tribulasi karena ketakutan akan aniaya antikristus? Tapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, lalu jantung kita berhenti sebelum sempat memperbaiki diri dan sebelum trompet akhir zaman berbunyi. Itu kesia-siaan, ya naif sekali. Saya akan berikan contoh lain ya. Kali ini tentang seorang yang saya kenal dan ia seorang yang masih sangat muda, masih energik, punya cita-cita yang tinggi ya. Setahu saya jika sharing dengan saya, semasa kuliahnya dulu ia dibina oleh kakak-kakak rohani yang baik dan mengarahkan hatinya pada Tuhan. Tapi ya namanya anak muda, wajar seorang anak muda itu suka jalan pikirannya itu nyeleneh ya, suka berjalan sendiri. Nah, yang dia senangi ya cipika-cipiki, jalan sana, jalan sini sama temennya, hura-hura gitu ya. Saya menasihatkan dia untuk disiplin ibadah setiap hari Minggu dan saya sebetulnya waktu itu mengarahkan dia untuk bisa dipakai Tuhan melayani Tuhan. Nah, seperti kebanyakan anak muda berpikir, pasti ia berpikir masih ada banyak waktu hari Minggu. Ya, masih ada banyak hari Minggu di depan. Hidupnya dia pikir masih panjang. Jadi suatu kali ia tidak mau beribadah dan memilih jalan-jalan dengan teman-temannya yang tidak percaya dan mereka pergi ke kota, naik mobil temannya. Ketika mereka berhenti di suatu tempat, tanpa sengaja temannya itu menutup pintu bak mobil atau pintu bagian penumpangnya, saya lupa, tanpa sengaja menghantam kepala anak itu dengan keras. Sepertinya benturan itu hanya menyebabkan geger otak ringan, tetapi akhirnya berubah menjadi kanker, dan kanker ini akhirnya membunuh dia. Saudara, tentang kanker ini saya punya beberapa pengalaman. Saya punya teman waktu SMA dulu gara-gara kesleo kakinya lalu berubah menjadi kanker tulang dan akhirnya juga meninggal. Nah, inilah inti khotbah saya pada hari ini. Oleh karena kita masih berada di masa anugerah ini, saya mendorong Anda semua manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada dan masa kesabaran Tuhan ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Karena begitu masa anugerah dan kesempatan yang diberikan kepada kita habis dan kita sampai kepada ujung maut, kita nggak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebetulnya Allah mengarahkan hidup kita menuju ke suatu sasaran yang dikehendakinya. Setiap kita punya sasaran yang harus kita capai masing-masing. Kita diingini Tuhan berada di tempat yang termulia, yakni di samping tahta beliau. Seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Tuhan berulang-ulang berkata tentang suasana pesta, suasana yang indah. Misalnya di Matius pasal 22, Matius pasal 25, Wahyu pasal 19 itu berbicara tentang pesta. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah hatimu menjadi gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan sebuah tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu kepadaku supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu loh kerinduan Tuhan Yesus supaya kita ini berada di mana Dia berada. Untuk mendapatkan hak berada di samping beliau, Tuhan menetapkan standar yang nggak main-main loh. Suatu standar yang tidak bisa ditawar. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 di dalam terjemahan baru dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau dalam terjemahan AYT, orang yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Jadi saudara, itu jelas bahwa kekristenan kita itu tidak bisa kita atur sendiri. Kekristenan kita tidak bisa buat norma sendiri. Norma yang harus dianut adalah norma bagaimana Tuhan Yesus anut. Maka tidak heran Tuhan berkata di dalam Matius 7 bahwa jalan menuju kepada Bapa itu bukan jalan yang mudah. Ayat 13, 14,
masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan ada banyak yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang menemukannya. Matius 7 ayat yang ke-13-14 ini, itu berbicara apa? Orang cenderung untuk menolak jalan Tuhan, cenderung untuk menolak norma-normanya Tuhan, cenderung untuk mengabaikan perintahnya, mengabaikan firman-Nya, mengabaikan kehendak-Nya. Karena apa? Itu tidak ada firman Tuhan yang pas dengan kedagingan kita. Kemarin saya mengajarkan bahwa perubahan hati seseorang itu tidak dapat direkayasa dengan satu pendidikan yang tinggi, baik pendidikan sekuler ya dalam bidang etika moral ya, dididik menjadi anak yang pintar, orang yang pintar ya, bergelar, sarjana dan sebagainya. Terus yang kedua, orang juga tidak bisa berubah hatinya oleh karena pendidikan teologi. Setinggi apapun pendidikan teologi, apakah dia sampai ke Master of Theology, itu juga tidak selalu bisa mengubah karakter atau sifat seseorang. Saya kenal ada pendeta yang besar gitu, tetapi ambisinya dan cara-cara dia hidup itu juga tidak beda dengan orang-orang dunia yang menggunakan cara-cara yang tidak kudus. Terus yang ketiga, orang tidak bisa dirubah hatinya hanya dengan cara yang mistis. Ya, seseorang tidak bisa berubah dengan cara mistis, misalnya dengan penumpangan tangan, mendapat karunia-karunia roh, karunia-karunia supranatural. Ya, kenyataan dalam pelayanan saya selama 30 tahun, orang-orang yang berkarunia-karunia ini, mereka bisa jatuh kembali kepada kubangan yang lama. Mereka bisa hidup di dalam kenajisan kembali. Karakter mereka juga bisa tetap buruk. Yang keempat, orang tidak bisa berubah hatinya dengan serta-merta, sekalipun ada perbaikan tingkat kesejahteraan. Dalam hal ini, ada kekayaan, ada kemakmuran. Orang tidak selalu bisa langsung berubah walaupun dia sudah makmur. Ya, bahkan seringkali dari orang yang nggak punya, ketika mereka mempunyai jabatan, ketika mereka punya kekayaan, mereka bisa jadi sombong, arogan, dan mulai merendahkan orang lain. Tetapi Alkitab berkata bahwa perubahan budi pekerti, karakter orang, cara berpikir orang, sifat-sifat orang, itu bisa terjadi melalui firman Tuhan. Karakter seseorang itu hanya bisa diubah oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dalam terjemahan baru, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka tidak ada jalan lain supaya kita bisa mengerti kehendak Allah agar kita menjadi semakin sempurna, hanya dengan menjadi murid Tuhan yang mau dididik oleh Tuhan. Saya pernah menawarkan pemuritan online karena sekarang ini kan kita nggak bisa ketemu langsung ya, tatap muka langsung kan nggak bisa. Saya tawarkan baik kepada jemaat yang dewasa maupun kepada anak-anak muda. Ada beda yang nyata antara orang dewasa atau orang tua dengan anak-anak muda dalam menanggapi tawaran untuk pemuritan online. Jika anak-anak muda begitu saya tawarkan, maka sebagian besar itu langsung japri kepada saya supaya diikut sertakan dalam program pemuritan online tadi. Jika mereka saya kirimi artikel atau rekaman khotbah, sebagian besar memberikan ulasan atau tanggapannya masing-masing secara japri dan kemudian saya balas mereka. Ya, dan mereka memberikan respon yang bagus ya. Sedangkan orang-orang tua, orang-orang dewasa yang saya tawarkan, hanya sedikit orang yang tertarik untuk mengikuti pemuritan online. Jadi kalau kita lihat itu animo antara anak muda dengan orang tua itu bedanya jauh banget. Ya, tidak sampai orang tua itu 50% dari anak muda. Hanya beberapa orang yang minta didaftarkan di dalam grup pemuritan online yang orang-orang tua tadi. Dan di dalam kelompok orang tua yang sedikit tadi, ternyata kebanyakan yang mendaftar adalah wanita. Ya, jadi rupanya kaum Hawa ini mempunyai atensi untuk mengikuti program pemuritan online lebih daripada kaum Adam. Artinya persentase orang dewasa yang ingin menuju ke sempurna itu ternyata hanya sedikit dan lebih lagi ternyata para pria lebih sedikit minatnya daripada para wanita. Dan
saya bayangkan begitu, berarti nanti isi sorga itu lebih banyak kaum hawa atau wanita. Ya, prianya nanti ya akan kebanyakan akan tersingkirkan, paling tidak jadi tukang sapunya sorga aja gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Tentu alasannya sederhana, karena kebanyakan orang tua tidak merasa perlu dimuridkan. Ya, ada yang merasa gengsi lah untuk ikut suatu pemuritan. Atau mereka sudah merasa tahu jalan hidup. Ya, mereka merasa bahwa mereka aman-aman saja. Padahal Alkitab berkata di Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja, mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang menuju kepada maut karena banyak orang itu tidak hidup di dalam kehendak Bapa. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Atau mereka merasa tidak punya waktu karena berbagai kesibukan, terutama mereka yang bekerja dan mengejar sesuatu yang diambisikan atau sekedar sibuk untuk melakukan kesenangan atau hobi mereka. Jadi hobi atau kesenangan itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Misalnya hobi memancing, misalnya hobi nonton bola, misalnya hobi main gadget, begitu. Atau mereka merasa tidak ada untungnya mengikuti suatu pemuritan atau ibadah karena kesibukan mencari uang atau menekuni hobi itu dianggap lebih penting. Percaya deh, banyak orang lebih menghargai uang atau kesenangan-kesenangan duniawi daripada firman Tuhan. Saya pikir sepertinya banyak dari Anda tidak pernah memikirkan saat kematian tiba. Ya, saya pikir banyak dari Anda tidak pernah berpikir bahwa segala harta yang dikejar kita, dikejar manusia itu, yang mereka habis-habisan investasikan waktunya, kesibukannya selama hidupnya, itu tidak dapat memperpanjang nyawanya. Karena mindset yang tidak mau berubah, karena pola pikir yang keliru, itu banyak orang tidak mau berubah, tidak mau diubah. Maka sekalipun sudah menjadi orang Kristen, pola berpikir yang keliru itu tetap dipelihara. Dan perasaan-perasaan yang tidak kudus itu dipelihara. Seperti misalnya perasaan iri hati, perasaan sakit hati, dendam, perasaan sombong, ya, tidak mau tunduk kepada pimpinan, ya, tidak mau dikalahkan oleh teman, memberontak, ya, ingin menguasai orang lain, ingin kaya sendiri, tapi dengan cara yang bukan dengan tatanan Allah, misalnya sogok, misalnya mencuri, misalnya korupsi, ya, dan beberapa sifat buruk lainnya, atau berbagai kebiasaan buruk dan segala kejahatan. Itu bisa tetap dipegang, dipelihara seseorang, walaupun dia sudah menjadi Kristen, bahkan walaupun dia menjadi seorang aktivis gereja. Saya ketemu dengan orang Kristen yang sibuk pelayanan, tetapi dia mempunyai kehidupan ganda karena dia melakukan perselingkuhan ketika istrinya tidak di dekatnya. Pertanyaannya tentu bagaimana bisa bertumbuh dengan normal sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, atau dengan pertanyaan lain, bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan dan mengerti apa yang diingini Tuhan. Bukankah Ia Maha Tinggi dan kita ini cuma makhluk biasa yang tak bisa mendengar suara supranatural? Jawabannya sebetulnya cukup sederhana. Anda harus mempelajari dua hal berikut ini. Yang pertama, pengkhotbah mana yang benar-benar membawa kebenaran dari Tuhan yang saudara harus pilih. Yang kedua, teliti setiap kalimat yang diucapkan seorang pengkhotbah jika firman atau khotbah yang dibagikan itu adalah kebenaran. Baik, kita ulas sekarang. Kita akan mempelajari, kita akan membedah pengkhotbah mana yang benar membawa kebenaran dari Tuhan. Saudara, pada zaman Israel selalu ada nabi-nabi palsu yang benar-benar membawakan suara setan, ya, di samping ya pasti ada nabi-nabi yang asli yang membawa pesan Tuhan, yang mereka tulus melayani Tuhan. Tetapi ada banyak nabi-nabi palsu. Ini gambaran tentang gembala-gembala palsu yang Tuhan itu sampai mengatakan bahwa mereka itu adalah gembala-gembala yang yang rakus, yang aslinya hanya mencari kepentingan diri sendiri. Nah, saat akhir kerajaan Yehuda pada zaman Raja Zedekia, itu ada tampil dua nabi. Nabi Yeremia yang saudara baca kitabnya, yaitu kitab Yeremia, dan ada satu nabi namanya Nabi Hananya bin Azur dari Gibeon. Perbedaan keduanya itu nyata.
Hananya, si nabi palsu itu memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga rakyat dan raja. Ya, dia mengatakan bahwa kuk yang dipasang oleh Raja Babel Nebukadnezar ini akan dipatahkan dan semua orang-orang yang pernah ditangkap oleh Nebukadnezar pada serangan yang pertama itu akan dikembalikan dan barang-barang bait Allah yang dirampas oleh Nebukadnezar pada serbuan yang pertama itu akan dikembalikan ke Yerusalem. Ini beritanya Hananya, tentu itu menyenangkan telinga orang. Hananya adalah bukti orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menipu jemaat. Betapa banyak orang saat ini dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, atau mendapat pewahyuan, bahkan dengan tanda-tanda ajaib sekalipun, itu mempengaruhi orang dari yang hanya mencari pengikut saja untuk memperkaya diri, sampai mengumpulkan massa untuk melakukan kebiadaban dan teror. Berita-berita yang dibawakan oleh nabi-nabi jenis ini akan menyukakan telinga orang saja, baik untuk maksud yang negatif, yaitu maksud yang destruktif atau merusak, mencelakai, maupun yang sepertinya positif, seperti pemberitaan tentang berkat, kekayaan, kemakmuran, kedamaian, seperti Nabi Hananya tadi. Dalam Yeremia pasal 28, saya akan bacakan dari ayat 15 sampai 17. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun ini juga pada bulan yang ke-7. Pada saat ini, ya saya menyadari terlalu banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk bertindak gegabah. Mereka mengucapkan kata-kata nasihat-nasihat yang sebetulnya tidak berasal dari Tuhan. Dan ini yang saya takutkan. Sejak saya mengerti firman Tuhan, saya memiliki kegentaran. Jika saya keliru, itu hukuman yang akan saya terima itu akan lebih berat daripada saudara. Kenapa? Karena saya akan menjadi seorang penyesat. Apa artinya mendapat pengakuan kehormatan di hadapan manusia? Karena kita dianggap sebagai seorang yang rohani, pemimpin yang berwibawa, ya, pendeta, seakan-akan mendapatkan satu-satunya pewahyuan dan karunia-karunia ajaib atau ajaran-ajaran yang menakjubkan, tetapi nyatanya membawa kebinasaan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta seperti saya itu, kehormatan itu paling banter hanya bertahan 70 tahun. Nah, ini sungguh mengerikan sekali. Nah, tetapi nabi-nabi asli, orang-orang yang memberitakan pewahyuan asli, firman Tuhan yang berasal dari hati Bapa, tidak akan disenangi manusia yang daging. Maksud saya manusia yang tetap hidup di dalam naluri dosa. Kenapa? Karena berita yang dibawakan oleh orang-orang yang murni dari Tuhan, itu yang dia bawakan akan memanaskan telinga orang yang berhati fasik. Sedangkan orang-orang yang rendah hati, yang hatinya itu lemah lembut, pasti mau menerima dan lantas melangkah berubah menjadi lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan lagi. Nah, nabi yang asli pasti tidak disukai banyak orang. Yeremia, Yesaya adalah contoh-contoh nabi-nabi terakhir dari kerajaan Yehuda yang disingkirkan, diabaikan oleh seluruh umat Israel. Bahkan Yesaya itu matinya digergaji oleh orang Israel. Apalagi rasul-rasul Tuhan ya pada abad pertama dan murid-murid rasul Tuhan Yesus pada abad kedua itu semuanya mati dengan cara mengerikan. Karena berita yang mereka sampaikan itu tidak berkompromi dengan kebiasaan manusia duniawi. Maka pada saat ini apabila dalam masa-masa yang sudah singkat ini, masa-masa akhir ini, nasihat saya jangan sekedar bergereja deh. Jangan sekedar mendengarkan asal-asalan pengkhotbah. Pokoknya yang penting pendeta, pokoknya yang penting pengkhotbah, begitu. Anda harus benar-benar memilih orang yang dapat menumbuhkan roh Anda. Tidak kanak-kanak rohani terus. Ya, Anda harus sampai kepada level kedewasaan rohani. Saya pernah mengikuti pelayanan teman saya di suatu gereja di Jakarta, karena saya lagi pas ke Jakarta, saya ke rumah teman saya dan teman saya mengajak yuk ke gerejaku ya, dan saya ikut ya. Itu dia pelayanan di sebuah gereja yang ada di sebuah hotel. Hari itu saya mengikuti 7 kebaktian selama sehari. Nah, saya harus menunggu teman saya melayani musik di gereja tersebut. Tiap ibadah ada pendeta-pendeta undangan yang berbeda-beda. Biasanya adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal,
pandai melucu, dan punya karisma magnet menarik jemaat datang ke gereja. Tetapi khotbah mereka itu hampir rata-rata sama, berbicara tentang janji berkat, mujizat, pertolongan Tuhan tanpa batas. Tentu khotbah-khotbah tersebut tidak salah. Bagi saya kehidupan rohani itu seperti koin uang, satu koin dengan dua sisi. Sisi yang satu berbicara tentang janji Tuhan akan berkat dan perlindungan, tapi sisi yang lainnya berbicara tentang tanggung jawab. Nah, lebih menekankan janji berkat melulu itu tidak akan membuat orang dewasa rohani, sebaliknya hanya akan membuat orang tetap kanak-kanak rohani, manja, bahkan pemalas, dalam arti tidak mau berpikir mencari kehendak Allah lagi. Orang yang tetap kanak-kanak rohani itu menunjukkan ada yang tidak beres dalam jiwanya. Di sekitar kita ada anak cacat mental yang sering keliling-keliling gitu. Anak ini idiot. Secara fisik tubuhnya sudah 25 tahun umurnya, tetapi cara berpikirnya seperti anak balita. Tidak bisa bicara dengan jelas, tidak bisa sekolah, apalagi kerja. Demikian juga orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, tetapi bermental kanak-kanak rohani terus dan tidak mau diajar, pasti punya masalah dengan kejiwaan rohaninya. Saya katakan, ya sebetulnya orang yang sakit jiwa karena tidak bisa menerima makanan rohani yang keras. Jika seorang pengkhotbah tidak menyadari hal ini, ia sama dengan Hananya yang membuat umat Israel tetap di dalam kehidupan yang berdosa. Pengkhotbah seperti ini akan membuat umat tetap sakit jiwa dan terus berjalan di dalam jalan yang lebar dan berujung ke neraka. Maka saya harus memaksa Anda untuk terus mau belajar. Saya harus memberi makanan rohani yang tepat untuk pertumbuhan roh Anda. Itu sebabnya dalam 5 tahun terakhir ini saya berkhotbah tidak seperti 20-30 tahun yang lalu. Ya, saya memberikan makanan-makanan yang keras untuk saudara. Yang kedua, teliti setiap kalimat yang diucapkan oleh pengkhotbah yang saudara nilai dia berasal dari Tuhan. Ada dua hal yang diajarkan Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Jangan memadamkan roh, jangan memandang rendah nubuat-nubuat, namun ujilah segala sesuatu, peganglah apa yang baik. Kesalahan banyak orang adalah suka menilai perkataan, bukan esensi atau inti maksud khotbah tersebut. Biasanya orang lantas a priori dengan suatu khotbah atau si pengkhotbah itu sendiri, karena si pengkhotbah menggunakan kata-kata yang keras atau topik-topik yang bukan seleranya. Misalnya, dia butuh peningkatan ekonomi, dia butuh penghiburan karena sedang mengalami masalah atau krisis rumah tangga. Maka yang dia harapkan adalah khotbah-khotbah untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan berkat kemakmuran, untuk mendapatkan jalan keluar terhadap masalahnya. Tetapi begitu ia sampai di suatu gereja, di satu ibadah, pengkhotbahnya malah berkata tentang salib, tentang memikul salib, melepaskan hak, menyangkal diri, wah itu biasanya langsung ditolak. Tahukah Anda mengapa Herodes tidak suka dengan Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis ini mengkritik habis-habisan kejahatan Herodes ketika merebut istri saudaranya. Dan kemudian Yohanes Pembaptis ini juga tidak sungkan-sungkan untuk mengatai orang-orang Farisi dengan sebutan ular beludak. Ya, di dalam Matius pasal 3 ayat 7. Dan ini mengangkat kapak perang dengan orang-orang yang ada pada waktu itu dan termasuk kepada Raja Herodes. Tahukah Anda mengapa imam-imam Yahudi dan orang-orang Farisi membenci Tuhan Yesus? Karena Tuhan mengkritik tanpa kompromi kemunafikan mereka, bahkan dengan kasar menyebut mereka kuburan yang dilabur putih. Matius 23 ayat yang ke-17. Tuhan menelanjangi ketamakan mereka dengan menjungkir balikkan meja penjualan binatang di Bait Allah. Di situ dibongkar praktek kolusi dan korupsi rohani. Tuhan mengkritik mereka karena mereka suka pamer dan lain-lain. Nah, seorang pengkhotbah yang waras dan benar-benar hatinya untuk Tuhan menginginkan jemaat mengalami pertumbuhan rohani, maka setiap kalimatnya itu mengandung arti yang sangat dalam. Ia seperti pedang yang membelah.
Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12, sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk jauh sampai memisahkan jiwa dan roh, antara sendi dan tulang sumsum, serta sanggup menilai pikiran dan kehendak hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, jangan memadamkan roh, dan ayat 21, ujilah segala sesuatu. Quench not, but testing everything. Kenapa saya katakan ini berulang-ulang, saya tekankan? Karena kedagingan kita yang sudah merasuk ke dalam jiwa kita, itu suka memadamkan apa yang sudah ditanam oleh Roh Kudus. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangannya, sebaliknya segala sesuatu telanjang dan tak tersembunyi dari matanya. Kepadanya lah kita harus memberi pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Saudara, suatu saat nanti, cepat atau lambat, saudara dan saya akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Nah, masalahnya adalah ketika jiwa saudara yang sudah dirasuk dan dikendalikan oleh kedagingan dan kita tidak melepaskan, dan itu menjadi jerat dan akan menyeret kita, masuk ke dalam lubang neraka tanpa kita sadari, yang di dalam Matius pasal yang ke-7 itu dikatakan seperti jalan yang lebar, jalan tol untuk menuju ke neraka. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengatakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 itu seperti pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh. Karena jiwa di mana ada pikiran, perasaan, kehendak, emosi, nafsu beradat, sudah tercemar sedemikian rupa. Dosa telah memanipulasi jiwa supaya tunduk kepada keinginan iblis. Saya pernah mengatakan bahwa naluri dosa itu seperti gravitasi, daya tarik bumi, yang menarik semua benda jatuh ke pusat bumi. Demikian juga naluri dosa akan menarik Anda menuju ke pusat neraka. Maka tidak heran Tuhan Yesus berkata saat menegur para murid yang tak tahan berdoa bersama dengan beliau di Taman Getsemani di dalam Matius pasal 26 ayat 41, Tuhan berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi anugerah Allah bertujuan untuk membebaskan Anda dari tawanan neraka, dari tawanan daging. Oleh sebab itu, jiwa yang sudah termanipulasi oleh keinginan dosa harus dipisahkan dari roh Anda supaya roh Anda bisa bertumbuh dan makin sempurna. Daging yang telah dicemari dengan keinginan-keinginan dosa harus bisa dipisahkan dari kehidupan rohani yang sedang kita bangun ini. Saudara harus berani melepaskan keegoisan saudara. Saudara harus berani melepaskan dendam. Saudara harus berani melepaskan sifat-sifat buruk seperti mencuri, berdusta, sombong, dan sebagainya. Perkataan yang keras adalah seperti palu tempa untuk membentuk kita semuanya. Dan perkataan yang keras adalah api yang meleburkan emas dan memurnikan dari kotoran-kotoran yang menempel pada butir-butir emas yang baru diambil dari tambang. Anda dapat saja mengkritik seorang pengkhotbah karena sebuah pemilihan kalimat atau kata yang Anda anggap kasar dan keras. Kuping Anda jadi panas. Anda mungkin jadi tersinggung dan tidak suka dengan pengkhotbah tersebut atau khotbah tersebut. Jika Anda tersinggung dan mengundurkan diri, Anda akan kehilangan harta terpendam. Anda akan kehilangan momentum yang dapat mengubah hidup Anda, masa depan Anda, bahkan keluarga Anda. Dan itu menunjukkan Anda tidak suka diperbaiki. Anda lebih suka tetap tinggal di dalam kubangan lama. Anda lebih suka menikmati muntahan-muntahan lama. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, seperti anjing kembali ke muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Percaya deh, orang-orang seperti ini akan sangat menyesal nantinya jika ia tidak mau berubah. Anda mungkin tidak mengundurkan diri dari pendeta gembala Anda, tetapi Anda mengabaikan khotbah, mengabaikan nasihat, mengabaikan firman yang dibagikan. Maka Anda sama dengan orang-orang yang mengabaikan undangan raja dan menolak utusan-utusan raja, seperti di dalam Matius pasal ke-22 dalam perumpamaan perjamuan kawin. Anda akan kehilangan kesempatan menikmati berkat Allah. Percaya deh omongan saya. Karena
saya suka mengamati berbagai orang dan anak keturunan mereka. Jadi, apakah Anda berani mempertaruhkan anak keturunan Anda, keluarga Anda, demi kebandelan hati Anda? Contoh, saya memberikan ilustrasi dengan wajan penggorengan yang sudah memiliki kerak gosong. Yang di bagian bawahnya, kalau saudara menggoreng dengan minyak, terus kemudian ada minyak yang ada di bawah itu tidak dibersihkan dengan bersih, ketika nanti menggoreng berikutnya, maka itu akan menjadi kerak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan ilustrasi bagaimana maksud apa yang saya sebutkan tadi. Di depan saya ada wajan, saudara tahu wajan ini ya. Nah, ini akibat dari dulu yang memakainya ini nggak bersihan ya, pemalas untuk membersihkan, jadi kelihatan hitam-hitamnya ini. Kalau sudah hitam kayak gini, sudah berkerak kayak gini, itu mau dibersihin pakai sabun dengan spons itu nggak bisa, ya. Juga pakai kawat seperti ini pun juga nggak bisa. Satu-satunya jalan untuk bisa membersihkan kerak ini harus pakai dengan cara yang keras, yaitu ini mesin gerinda. Ya, saudara tahu mesin gerinda. Nah, saya akan tunjukin bagaimana mesin ini bekerja dan bisa menggosok, bisa mengupas kerak yang ada di pantat wajan tadi. Saudara, perhatiin tadi kan ilustrasi saya, peragaan saya untuk mengupas kerak di dalam wajan tadi, itu hanya menggambarkan suatu tindakan Allah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Jika Tuhan mau membentuk seseorang dan kita seringkali bandel, seringkali kita keras, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan dipukul dan dihajar, disesah. Ya. Nah, ibarat saya tadi menggunakan gerinda untuk mengupas kerak tadi, itu adalah cara Allah untuk bekerja dengan tegas gitu ya, untuk mengupas karakter-karakter dosa Anda. Maka ada banyak step, ada banyak level yang Tuhan pakai untuk mendidik kita. Dimulai dengan Tuhan akan menegur kita dengan khotbah-khotbah seperti yang saya bagikan atau pendeta-pendeta yang lainnya. Kalau saudara mendengarkan suatu khotbah itu ibaratnya Tuhan seperti kayak orang tua sedang mendidik anaknya. Itu dengan cara hanya sekedar mendeliin aja ya, melototin anak kalau anak itu berbuat salah atau berbuat nakal gitu ya, dipelototin atau diomongin dengan tanda gitu. Nah, kalau umpamanya anak itu tetap bandel, tetap melakukan kesalahan, tetap melakukan hal yang tidak disenangi oleh orang tuanya, maka nggak bisa lagi, nggak bisa dipendelin lagi, mau nggak mau harus sambil rotan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saudara mendengarkan suatu khotbah yang keras, jangan buru-buru tersinggung dan merasa bahwa saya ataupun pendeta yang saudara dengar khotbahnya itu sedang mengolok-ngolok Anda. Anda harus mengerti poin akhir dari khotbah tersebut. Anda harus bisa melihat wajan yang seperti saya pegang ini tadi, ya, dan kerak yang sudah tidak bisa digosok tadi, meskipun dengan serabut besi ataupun dengan spons karena sudah telat penanganannya. Nah, Anda mesti mengerti bahwa itu adalah gambaran dari orang-orang yang sudah terlalu sulit berubah dari karakter, dari kebiasaan dosa, dari cara berpikir yang salah. Saya angkat ilustrasi ini untuk menjelaskan tadi yang saya bagikan di Ibrani pasal 12 ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya pernah membuat demonstrasi seperti itu tadi di gereja. Ingat nggak saudara? Artinya Tuhan akan memakai cara yang keras untuk meluruskan kita. Masih untung loh kalau kita dihajar. Yang jadi masalah itu kalau Tuhan sudah mendiamkan kita. Masa bodoh lah kau mau kemana, seperti kepada Yudas Iskariot toh. Gitu. Tuhan bilang, udah lakukan aja apa yang kau inginkan. Jika saya menggunakan ilustrasi-ilustrasi tadi itu untuk mengingatkan kepada saudara bahwa banyak sifat buruk, banyak kelakuan, banyak tabiat yang tetap dipertahankan jelek oleh banyak orang. Jika semuanya itu tetap Anda pertahankan, Anda akan menyesal sekali kelak. Ya. Nah, dua kerugian pada Anda yang tidak mau berubah dan yang tidak mau belajar apa yang bermanfaat untuk kehidupan kekal, yaitu satu, kehilangan janji Allah. Yang kedua,
kehilangan kehormatan yang dijanjikan Allah di dalam kekekalan nanti. Yang pertama, Anda kehilangan janji Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Tuhan berkata, akan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita membedah Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 27 dahulu tentang syarat mengikuti Tuhan. Di ayat yang ke-24, ya, Anda harus bisa melepaskan segala yang menjadi andalan Anda selama ini, yang membahagiakan Anda selama ini, melepaskan semua hak-hak Anda untuk menikmati kenyamanan dunia ini, ya, itu dikatakan di dalam Matius pasal 16 ayat 24, barang siapa tidak mau menyangkal diri. Nah, itu artinya dia harus berani melepaskan haknya untuk menikmati kenyamanan dunia ini. Dan yang kedua, harus berani memikul salib. Itu berbicara tentang berani memikul tanggung jawab. Sedangkan di ayat 26, Tuhan mengatakan bahwa harta dunia itu tidak akan ada gunanya karena tidak dapat menanggung keselamatan jiwa. Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwamu terhilang. Ya. Dalam Matius pasal 19 ayat 16 dan 26 dan 27, 30 tadi, Tuhan memperingatkan bahwa harta dunia akan menghambat keselamatan nyawanya, keselamatan jiwanya. Sedangkan di ayat yang ke-27 sampai 30 menunjukkan bahwa sekalipun para murid sudah 3 tahun mengikuti Tuhan, tetapi tidak berarti bahwa mereka menangkap ajaran dan misinya Tuhan. Mereka masih menakar hidup mereka dengan kesenangan dunia. Itulah sebabnya di ayat 30 Tuhan berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mereka memperebutkan yang fana. Itu sebabnya maka Ibu Zebedeus, ya ibunya Yohanes dan Ibu Zebedeus ini meminta supaya Tuhan memberikan posisi yang strategis di sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena Ibu Zebedeus ini berpikir bahwa Yesus akan menjadi kaisar dunia nantinya. Nah, saudara, Anda bisa kehilangan janji Allah, yaitu menerima yang terbaik dari Tuhan selama di dunia ini. Yang terbaik dari Tuhan itu apa sih? Nah, itu adalah 9 buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang terbaik, itulah harta yang terbaik, warisan yang terbaik. Bukan uang miliaran, bukan emas yang berkilo-kilo, bukan kecantikan fisik, bukan kesenangan apapun, bukan hal yang materi dan semua keinginan mata. Mungkin Anda berkilah, bagaimana mungkin bisa berbahagia atau bersukacita jika tak mempunyai harta? Bagaimana mungkin bisa bahagia bila tak punya anak atau punya istri yang cantik dan lain-lain? Tuhan berkata itu dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya bertemu dengan beberapa orang, mereka sangat sederhana, tidak kaya, tetapi bahagia dengan keadaan mereka. Saya bertemu dengan ada wanita yang tidak cantik, ya, tidak punya kemewahan, tetapi penuh damai sejahtera karena mengasihi Tuhan. Saya punya teman yang punya jabatan tinggi di suatu perusahaan, ya, penting, disayang sama bosnya, tetapi saya tahu uangnya sebagian besar dipakai untuk menolong orang, untuk membuat seminar buat guru-guru sekolah minggu. Dia nggak terlalu pusing dengan kehidupan yang glamor, mewah. Orang-orang ini tahu apa yang dikejar, yakni perkenanan Tuhan. Yang kedua, kerugian kedua, Anda akan kehilangan kehormatan yang dijanjikan Allah dalam kekekalan nanti. Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, ini terjadi pada jemaat-jemaat mula-mula, jemaat perdana, gereja perdana, di mana mereka diburu-buru seperti kayak binatang buruan, dan ketika mereka ketangkap mereka akan disalib, dibakar hidup-hidup, atau diserahkan kepada binatang buas seperti singa, macan, begitu untuk dirobek-robek di tengah arena Kolosium. Orang-orang yang dikatakan Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 tadi,
itu dikatakan bahwa kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat ini tidak memberi janji bahwa setelah 10 hari engkau akan mengalami mujizat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau seperti Daniel masuk di dalam gua singa tetapi singanya dibungkam. Tuhan tidak membuat janji seperti itu. Makanya di dalam ayat yang ke-10c tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya akhir dari pemenjaraan mereka, akhir dari penyiksaan mereka adalah mati. Dengan kondisi yang mengerikan, ditabik-tabik oleh singa ataupun disalib hidup-hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi mereka bisa bertahan. Ya. Maka ketika Anda mendengarkan pengajaran dalam suatu khotbah atau program pemuritan, jangan sekali-sekali karena hanya menuruti kewajiban agamawi belaka. Sehingga Anda hanya mendengar sambil lalu. Ini yang saya lihat di banyak orang Kristen di berbagai gereja. Jika Anda menemukan seseorang yang mengajarkan dengan benar, maka tangkap setiap kalimat, setiap kata, setiap penekanan yang Anda dengar atau Anda baca. Ketika saya mendengar kesaksian Daniel Ekechukwu, seorang pendeta yang telah meninggal 3 hari karena sebuah kecelakaan dan sudah diformalin, dan ketika Reinhard Bonnke, penginjil dari Jerman, berdoa untuknya, ia bangkit dari kematian, dan saya sudah menyaksikan CD-nya. Dalam kesaksian pendeta Daniel Ekechukwu tadi, sempat ia melihat Hades, yaitu pintu neraka, lokasi di mana orang dipersiapkan untuk dihakimi untuk dibuang ke neraka. Ini tempat penyiksaan awal sebelum penghakiman nanti. Dan ia bertemu dengan banyak orang Kristen, termasuk ada pendeta yang tidak menjaga hatinya ada di sana, dan mereka tersiksa mengerikan. Saya selalu ingat kesaksian ini deh, untuk mengingatkan saya bahwa sorga bukan barang murahan. Bahwa untuk mencapai sorga itu memiliki standar yang tinggi. Saya bersaksi bahwa saya mengalami pertumbuhan rohani yang terus-menerus karena saya mengejarnya. Saya selalu berusaha untuk mengerti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Saya sangat memperhatikan setiap kalimat yang penting dalam setiap firman, dan dari khotbah-khotbah yang saya dengar, yang saya rasa bahwa itu, dan saya tahu itu bahwa khotbah yang dibagikan oleh suatu orang pengkhotbah itu benar-benar murni. Saya punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, dan saya terus berbicara kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk menerangkan kalimat-kalimat dan tulisan-tulisan khotbah dari beberapa orang yang saya selidiki perkataannya tadi. Dan ternyata benar. Saya terus berusaha sampai bisa mengerti dengan sempurna. Bagi saya firman Tuhan itu jauh lebih berharga daripada harta, kekayaan, dan kemewahan apapun yang bisa disediakan oleh dunia ini. Saya tahu saya belum sempurna, saya membuat banyak kesalahan di masa muda saya. Saya tahu saya masih banyak yang harus diperbaiki. Saya bicara ini bukan untuk basa-basi loh, supaya kelihatan rendah hati. Tidak. Saya berkata sejujurnya dan hati yang murni untuk mengakui ini. Tetapi saya tahu bahwa saya telah berada di rel yang tepat. Perjalanan rohani ini seperti ilustrasi jalan tol. Misalnya Anda mau ke Palembang, Anda berasal dari kota Jakarta, Anda belum pernah ke Palembang, belum pernah naik feri menyeberangin Selat Sunda. Tapi Anda melihat peta dan Anda melihat, oh ini jalan ke sana satu-satunya adalah melalui tol Merak. Kemudian saudara masuk ke jalan tol dan saudara melihat plang tol Merak. Walaupun Anda belum pernah melaluinya, walaupun Anda belum pernah pergi ke Pelabuhan Merak, Anda merasa yakin bahwa Anda akan sampai ke tujuan karena Anda melewati jalur yang tepat. Ya. Lain halnya jika Anda mau ke Palembang tetapi Anda memasuk gerbang tol yang tulisannya Jagorawi. Itu mau sampai Anda Ubanan pun Anda gak akan sampai ke Palembang. Nah, itu sebabnya saya mendorong saudara supaya roh Anda bertumbuh sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Saudara harus menyadari bahwa saudara memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan kehendak Bapa. Nah, rasa tanggung jawab itu lahir jika saudara terus mencari kehendak Bapa melalui pengertian yang benar akan firman Tuhan. Nasihat saya, belajarlah dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Tidak salah Anda belajar ilmu pengetahuan bagi para pelajar, mahasiswa, dan saya katakan kalian harus mencapai indeks prestasi yang tertinggi. Tidak salah Anda bekerja keras dan rajin
baik bekerja pada suatu perusahaan atau berwira swasta, karena itu salah satu tanggung jawab kita, saudara mengumpulkan uang, dan uang yang saudara dapatkan itu, saudara bisa pakai untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan keluarga saudara, melalui kehidupan sosial saudara. Tidak salah saudara menjaga pola makan dan menjaga kesehatan. Tidak salah saudara membentuk keluarga, membesarkan anak. Tetapi semuanya itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Pengabdian saudara-saudara kepada Tuhan bukan semata-mata untuk mencari pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jika engkau hidupmu diserahkan kepada Tuhan, apapun yang dilakukan oleh iblis, apapun yang dilakukan oleh setan, tidak akan merenggut kesetiaanmu kepada Tuhan, tidak akan merenggut damai sejahteramu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya engkau akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati hubungan dengan Tuhan semakin intim. Maka akhirnya hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, kejarlah kekudusan, teruslah bertumbuh dan bangkitkan rohmu. Jangan tunda-tunda, jangan sia-siakan, jangan abaikan setiap khotbah, setiap firman Tuhan. Jangan dengarkan sambil lalu, tetapi pelajari sungguh-sungguh, karena hidup ini singkat. Dan apa yang telah saya ajarkan adalah benar, maka jangan Anda abaikan jika Anda tidak ingin menyesal kelak. Jadilah seseorang yang bermanfaat bagi kerajaan Allah, maka Anda tidak akan menyesal. Tuhan Yesus memberkati.